Ya, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Arizal Jalan-Jalan. Sekarang saya akan meliput Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara. Ayo langsung saja kita lihat Pelabuhan Sunda Kelapa. Ikuti terus perjalanan Arizal Jalan-Jalan. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua yang ada di Indonesia dan merupakan awal terbentuknya kota Jakarta. Pelabuhan ini sempat berganti nama beberapa kali, namun berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta tanggal 6 Maret 1974, nama Sunda Kelapa ditetapkan sebagai nama resmi pelabuhan ini. Pelabuhan Sunda Kelapa sejatinya sudah ada sejak abad ke-5 dan merupakan pelabuhan yang berada di bawah kepemilikan Kerajaan Tarumanegara. Namun, pada abad ke-12 berpindah tangan menjadi milik Kerajaan Sunda. Sejak Kerajaan Sunda berhasil menguasai pelabuhan ini, Pelabuhan Sunda Kelapa berhasil berkembang menjadi salah satu pelabuhan penting yang ada di Pulau Jawa, mengingat lokasinya yang cukup strategis. Selain pedagang-pedagang dari berbagai daerah di Nusantara, tak jarang pedagang-pedagang asing dari luar negeri seperti Tiongkok, Arab, India, Inggris, dan Portugis. Bangsa Portugis bahkan membangun relasi dengan Kerajaan Sunda hingga diizinkan membuat kantor dagang di sekitar pelabuhan. Kesultanan Demak yang melihat hubungan Portugis dengan Kerajaan Sunda sebagai sebuah ancaman, kemudian merencanakan penyerangan atas Sunda Kelapa. Dan pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan gabungan Kesultanan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah menyerang dan berhasil menguasai Sunda Kelapa dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa ini kemudian diingat sebagai ulang tahun kota Jakarta. Setelah Demak berkuasa, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba pertama kali di Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1596 dengan tujuan utama mencari rempah-rempah. Mengingat pada saat itu rempah-rempah merupakan komoditas utama di Belanda karena berbagai khasiatnya seperti obat, penghangat badan, dan bahan wangi-wangian. Pada tahun 1610, Belanda membuat perjanjian dengan Pangeran Jayawikarta atau Wijayakarta, yang disebutkan bahwa Belanda diizinkan membuat gudang dan pos dagang di timur muara Sungai Ciliwung. Setelah perjanjian disetujui, Belanda pun mendapat keuntungan yang besar akibat perdagangan rempah-rempah yang mereka lakukan di negeri asal mereka. Melihat keuntungan yang pesat, Belanda akhirnya memutuskan untuk melakukan ekspansi di Jayakarta dan kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia dan merenovasi Pelabuhan Sunda Kelapa yang tadinya hanya memiliki kanal sepanjang 810 meter diperbesar hingga 1825 meter. Mulai masuk abad ke-19, Pelabuhan Sunda Kelapa mulai sepi akibat terjadinya pendangkalan air di sekitar pelabuhan sehingga menyulitkan kapal dari tengah laut yang hendak berlabuh. Sehingga Belanda kemudian mencari tempat baru yang jatuh kepada kawasan Tanjung Priok. Tanjung Priok kemudian berhasil berkembang menjadi pelabuhan terbesar se-Indonesia. Peran Pelabuhan Sunda Kelapa pun tergantikan dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok. Kini, Pelabuhan Sunda Kelapa tidak terlihat sesibuk saat masa jayanya. Pelabuhan ini sekarang hanya melayani jasa untuk kapal antar pulau di Indonesia. Namun, mengingat memiliki nilai sejarah yang tinggi, kini pelabuhan ini dialihfungsikan menjadi situs sejarah. Ya, halo teman-teman, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Arizal Jalan-Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.